Perkenalan dulu kali ya. Boleh, silakan disapa teman-teman. Saya Jeremy J. Tobing. Saya akan berperan sebagai Dokter Bima yang nanti akan muncul Di episode berapa? nanti nonton aja Ji. Gua Nonton aja ya? episode-nya. Oke. Pas syuting itu semuanya seru sih. Oke. Bukan cuma dari talentnya doang, tapi kita sama para kru, entah dari talent coordinator, Ya. coordinating team, dari Oke. art team, sama Bang John sebagai sutradara. Ya. Tapi utamanya kayaknya karena Bang John si pilot yang asik banget, jadi asiknya tuh merambat keluar, jadi kita syuting tuh kayak main aja. Pertama gue akan pukul Wira lebih banyak dulu. Oke. Jadi Wira tusuk dulu atau pukul dulu? Nggak tusuk kalau gue. Pukul ya? Pukul aja, pukul tendang. Setelah itu baru ngobrol baik-baik sama Laras, tapi ngobrolnya nggak akan di hari yang sama. Oke. Ini pengalaman pribadi sih mungkin dari teman-teman yang udah berumah tangga. Kalau lagi marah, langsung ngomong setelah marah atau di hari yang sama itu tidak akan efektif. Emosinya parah ya? Terlalu dikuasai emosi, mungkin lain hari. Oke, jadi lu akan lihat dulu. Iya. Oke. Tentunya sih. Ya. Tapi banyak banget sih belajar dari bukan cuma pemain juga, dari semua kru, Ya. tim, juga dari Bang John juga banyak banget belajarnya. Dan merasa bersyukur juga karena semua pemain, tim, kru semuanya juga ngerangkul gitu. Mau berbagi ilmu, Oke. terus juga mau tukar pikiran. Jadi ya merasa bersyukur sekali sih. Emang ngehe sih. Lu ngeliatnya gimana sebagai pemeran Wira, melihat Wira gimana? Gergetan juga sih kalau gue jadi Raka, kayaknya nggak ditusuk di perut, kayak di leher deh. Asli. Kesel banget sih. Kesel sih. Punya masalah dalam rumah tangga yang lumayan cukup berat, pasti ya kita juga relate lah sama dia, karena kita sebagai perempuan pasti punya insecurities, kita vulnerable, kita punya kerapuhan dan kerentanan, ya pasti sahabat bisa merasakan itu semua. Dan ya itu sih harusnya relate sih sama gue. Pertama-tama sebelum kita mulai, tolong maafkan Karlin ya. Maafkan karena so far sejauh ini maafin ya. Ya gimana ya, pasti ada pikiran itu, tapi namanya peran ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya seperti itu, berarti kita berhasil dong menjiwai peran kita dan membuat penonton gregetan. So ya bagus sih, sebagai aktor bagus, tapi mungkin untuk jadi diri aku, tolong ya guys, aku bukan Karlin, jadi kalau ketemu aku di jalanan jangan dijambak. Menurut aku setiap karakter memiliki complexities tersendiri. Dramanya luar biasa banget. Dan yang kita udah lihat dari episode 1 sampai 2, wow, nggak habis-habis ceritanya, ada aja drama yang baru. Dan apalagi didirect sama Bang John, itu saya bangga banget sih nontonnya, keren banget. Dari acting, semua visualnya, kalian harus nonton. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Jangan lemes gitu loh. Selamat malam semuanya. Oke, waktu pas pertama kali ditawarin nih Aura sebagai Gita ya, ini adalah politisi, pejabat, orangnya kayaknya saklek, tegas, ngurusin banget. Apa reaksi Aura kasih dan tanggapannya apa waktu itu? Langsung kayak oke atau kayak bisa nggak ya gue, gimana? Ya, pertama kali ya alhamdulillah. Gue bukan jadi Karlin kan. Gue berpikir gitu, aduh gue jadi apa ya gitu. Udah pasti kayak ini jadi kayak gue jadi Karlin deh. Enggak, kamu gak jadi Karlin kok. Alhamdulillah. Nanti kayak Pak Nasrul tadi kan. Iya bener ya, tenang ya. Ya suatu tantangan aja gitu, karena kan kayaknya agak relate sedikit ya. Kan sempat mau nyalon lah ceritanya. Ternyata nyalonnya di sini. Gita kan di sini sebagai alpha ya, dia bilangnya alpha. Terus juga dari bahasanya juga kaku sekali dan sangat diplomatis gitu loh. Bener. Jadi terlihat mengintimidasi anak buah kan, kayak si Hardi, Raka tuh kayak terintimidasi. Dia nggak ngomong aja ngerasa kayak udah kerasa powernya nih gitu. Dan di sini juga termasuk yang membantu Raka banyak. Kita tunggu 8 episode. Judes cocok. Ya, jadi perempuan harus tough, harus mandiri dan harus punya power. Jadi kita tidak harus memanfaatkan
physically ya, Oke. tapi intelektual juga nomor satu. Karena kita bisa menguasai dunia buat perempuan kalau intelektualnya juga Wah, tepuk tangan untuk Aura Kasih. Karakternya dia tuh ya yang diceritakan di sini tebel banget insecurity-nya. Oke. Karena kan dia kan seorang ibu rumah tangga yang berkutat sama suami dan anak, hidupnya tuh itu aja, bangun Oke. tidur, ngurus anak, ngurus suami dan segala macam, sampai dia insecure terhadap, nggak pede aja sama capability-nya dia sebagai seorang perempuan. Terus di tengah jalan ada konflik-konflik yang ternyata tuh survival mode-nya dia tuh jalan gitu ketika instingnya untuk sebagai perempuan jalan ketika dia harus mencari keadilan. Dan yang saya suka sekali dari karakternya Laras ini karena memang dia kuat sekali untuk menyampaikan bahwa don't be afraid to speak up. Don't be Kalau afraid to speak up. kalau emang nggak salah dan memang merasa benar, ya udah. Jangan takut untuk speak up. Sedikit. Oke. Tadi sih seperti yang sebelumnya, yang pasti jangan pernah takut untuk percaya bahwa emang kalau misalkan kita emang udah benar, udah yakin banget dengan itu semua fitnah dan segala macam, jangan takut untuk ngomong gitu. Dan insecurity itu boleh, tapi jangan sampai makan dalam. Jangan sampai makan dalam dan percaya sama diri sendiri, karena di sekeliling kita tuh belum tentu bisa support seperti apa yang kita inginkan. Wow. Halo semua, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dalam acara eksklusif screening dan press conference video original series Gelas Kaca hari ini. Saya Rio Dewanto, berperan sebagai Raka dalam video original series Gelas Kaca. Ingin memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di acara yang sangat spesial ini. Saya sangat bangga bisa terlibat dalam produksi series ini dan semoga video original series Gelas Kaca bisa diterima dan juga disukai oleh semuanya. Dan terima kasih banyak untuk semua rekan media yang sudah hadir dan mensupport video original series Gelas Kaca. Semoga kita bisa segera bertemu di lain kesempatan. Iya, untungnya kita melewati proses persiapan yang cukup panjang, dan ketika workshop reading persiapan itu juga kita selalu didampingi oleh Pak Sutradara, Pak John Rantau yang selalu mendampingi kita setiap hari, nggak pernah miss. Jadi setiap ada pertanyaan, setiap ada keluhan, setiap ada hal-hal yang menurut kita nggak mengerti atau nggak masuk akal, kita diskusiin bareng dan kemudian akhirnya kita ciptakan sesuatu untuk membuat acting di dalam pemeranan ini juga tidak ada missnya gitu. Jadi ya semua didiskusiin bareng gitu, enaknya seperti apa, kemudian mau adegan ini akan seperti apa, dan ya seperti itu. Gak mudah untuk bisa memainkan sebuah peran atau memainkan sebuah penceritaan yang bisa dirasakan langsung gitu tuh agak sulit gitu. Dan ya semoga apa yang kami berikan di sini dan terutama juga saya berikan di sini tidak mengecewakan kalian dan ya bisa merefleksikan apapun itu ke dalam kehidupan kalian juga. Harapannya bisa diterima pastinya dan dapat menghibur kalian semua. Ya semoga kalian suka dan jangan lupa untuk nonton lah pasti. Kebetulan saya kan salah satu pengurus di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di BPP Pusat. Jadi saya banyak bergaul sama beberapa laki-laki hidung belang seperti Raka, seperti Pak Sakti. Jadi sebenarnya risetnya aku tuh lebih sulit karena mungkin bisa dibilang ini comeback setelah mungkin sekian tahun saya nggak pernah ada syuting lagi, dan ini baru pertama kali langsung series 10 episode, agak sulit dan agak minder gitu. Aduh, ini pemainnya keren-keren begini gitu kan, deg-degan. Tapi untungnya saya udah kenal dulu sama Bang John, dibikin relax, explore aja gitu. Yang penting ya balik lagi tadi, karena saya sudah ada di satu organisasi yang memang kebanyakan politisi juga, jadi risetnya agak sedikit memudahkan saya untuk cara ngomongnya gimana sih, alpha woman itu gimana sih kalau ngobrol gitu loh. Terus gimana sih cara seseorang itu, perempuan yang punya power
nggak usah ngomong aja udah orang ngerasa terintimidasi itu seperti apa sih gitu. Dari gestur atau mungkin dari body language, dari struktur apa namanya kata-kata yang terstruktur lah gitu kan. Tadi kayak ngobrol sama Raka atau mungkin dia menjadi seseorang yang selalu menyelesaikan masalahnya Raka ya di episode 2 ini. Jadi ya itu aja sih Mbak. Sebenarnya itu kan emosi yang mana, ketika scene yang mana itu sudah dipersiapkan pada saat workshop dan reading. Jadi ketika on set dipanggil untuk scene sekian, kita udah siap akan mengeksekusinya seperti apa. Karena itu adalah bagian dari keuntungan proses workshop dan reading yang kita lakukan around 1 sampai 1,5 bulan. Yang justru menyulitkan adalah ketika dalam 1 hari kita syuting, kita bisa lompat dari episode 2 ke episode 10, balik ke episode 6, itu yang roller coasternya yang mesti kita jaga terus. Dan untungnya, kembali lagi sangat beruntung buat saya bisa dikasih kru yang enak banget, Bang John yang enak banget. Jadi bisa ngejaga mood dan emosinya pemain untuk tetap on track, untuk stabil di situ gitu. Kalau misalkan lebih menguras yang mana, scene yang mana, banyak sekali pastinya. Kalau misalkan saya harus menyebutkan tanpa spoiler, agak sulit juga gitu. Untuk pertanyaan keduanya, bagaimana saya bangun chemistry, terutama dengan Imelda, karena ada love and hate relationship sebagai teman. Karena in real life tuh juga banyak orang yang kayak gitu. Jadi nggak sulit untuk dijumpai karakter seperti itu. Jadi ya gimana cara ngeblendnya aja. Tapi kan reaksinya Laras itu, tektokannya terhadap karakter Ernie, itu yang perlu we have to make audience believe bahwa kita tuh memang udah sesahabat itu. Sampai ketika ada suatu cerita yang tidak disangka atau apapun, jadi itu yang untungnya dapat lawan mainnya juga email yang gampang untuk tektok ini itu semua, jadi nggak ada kesulitan untuk hal itu. Gitu. Terima kasih email. Silakan ada yang mau ditambahkan mungkin Imam tentang chemistry love and hate relationship sahabat ini mungkin? Ya emang gimana ya, menjadi seorang sahabat itu kan pasti sedih ya kalau ngelihat sahabatnya lagi dalam posisi yang di bawah gitu, kayak miris gitu. Dan sama perempuan kita juga pasti merasakan karena kita punya kerapuhan yang sama gitu. Tapi ya sahabat gunanya untuk memberi kekuatan. Mungkin sifat Ernie itu bertolak belakang dengan Laras. Di sini banyak mengangkat karakter perempuan dari berbagai kalangan ya, dengan cara mereka bertahan hidup, bagaimana mereka menjalani masing-masing itu kompleks gitu. Kebetulan Ernie bisa memberikan kekuatan itu untuk, dong lu jangan kalah set gitu. Lo jangan begini, lo harus olahraga karena emang ya itulah sahabat. Cuman kadang-kadang persahabatan itu juga bisa diuji, gitu. Karena kita balik lagi hanya manusia biasa yang banyak di dalam persahabatan itu bisa ada sebuah doubts, keraguan. Lo tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Kok apa gue salah? Atau mungkin ada envy a little bit karena Ernie juga mungkin ada kekurangan. Ernie mungkin alpha as a person yang kerja gitu, yang nggak bergantung pada laki-laki. Sementara Laras sangat bergantung hidupnya dengan laki-laki. Tapi ya gitu, perbedaan itu bisa menjadi sebuah dilematis sendiri ya, apalagi udah masalah perasaan. Greget? Oke. Yang lain nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama ya, harus beda ya. Oke. Jeremy Tobing. Jeremy Tobing, silahkan. Satu kata apa? Iya, lu dulu. Boleh pinjam mikrofon? Cek. Iya. Satu kata untuk video original series Gelas Kaca. Sebel. Oke. Greget, sebel. Jeff Smith, silahkan. Complicated. Greget, sebel. Indonesia atuh Kang. Indonesia atuh A. Complicated itu bahasa Indonesianya. Rumit. Oke. Greget, sebel, rumit. Email, silahkan. Satu kata. Ya. Dilema. Oke. Frederica, kau satu kata. Bahasa Inggris nggak apa-apa nih. Satu kata. Ya udah unpredictable. Oke, berarti banyak plot twist mungkin teman-teman ya.
Aura kasih satu kata loh. Apa ya? Gemes. Udah. Gemes greget ya? Udah, iya greget mirip-mirip lah. Ayo, satu lagi apa? Keren lah. Keren aja disambung gak apa-apa ya. Keren, ada sisi keren ya. Oke. Raihanun, satu kata. Apa? Pecah. Wih, tepuk tangan untuk semua kata-katanya.